Intro ini saya tidak akan pernah lupa karena ini merupakan salah satu dari lagu yang paling saya sukai. Mudah-mudahan Anda sependapat dengan saya kalau Anda juga menyukai lagu ini. Dan inilah tamunya 1 jam lebih dekat, Faris Rustamunaf. Berlap pesta kota, seolah getar flamenco mengalun jiwa. Ku duduk terhanyut nuansa di sudut Semara Plaza Catalunya. Kala sepasang mata menatapku manja, mengajak berdansa. Sapanya quiere usted bailar conmigo. Peluklah diriku kasih, kan ku ingatkan selalu cintaku di Barcelona. Yeah. Saya bersedia untuk mendengarkan 1 jam untuk hanya khusus mendengarkan lagu ini. Mas Faris, terima kasih. Kita ngobrol di sini. Ini menjadi sangat monumental menurut saya, apalagi. Alhamdulillah. Dan kalau sekarang menjadi ada hubungannya karena Barcelona jadi juara Liga Spanyol ya. Oh, lagu itu kenapa kok diciptakan? Waktu itu saya juga sebetulnya nggak dengan sengaja ya. Saya lagi bertualang di Eropa waktu itu dalam rangka mendalami broadcast juga televisi ya. Jadi saya tuh mencari tahu soal directing dan producing di televisi Catalunya. Dan saya kebetulan ada di situ. Dan kebetulan juga pada saat itu Barcelona dipilih oleh Komite Olimpiade menjadi kota Olimpiade tahun 92. Itu sudah menikah belum? Ya? Sudah menikah belum? Belum. Belum menikah. Jadi kesempatan untuk melihat cewek-cewek Barcelona yang cantik-cantik gitu kan? Ya. Itu hebat itu ya. Barcelona Spanyol itu adalah satu-satu tempat di dunia di mana dua kutub kultur bertemu tuh. Timur dan Barat, Arab dan Eropanya bertemu di situ. Jadi memang luar biasa. Luar biasa cantik, luar biasa cantik. semua Cantiknya gitu. duluan emang. Saya juga mendengar bahwa lagu itu ketika Anda rekam, itu Anda main semua alat musik. Ya, kebetulan waktu di Spanyol itu memang saya nggak bawa alat musik sama sekali. Jadi karena saya nggak bawa alat musik sama sekali, mau beli alat musik juga sayang uangnya gitu kan. Jadi udahlah. Seorang Faris Rustamunaf bilang nggak punya duit buat beli alat musik. Ya Faris Rustamunaf kalau jatuh miskin juga. Nggak Terus, beda. lalu? Nah kemudian yang saya beli itu akhirnya ini mas, saya beli cuman buku scoring aja, buku scoring book. Saya tulis 10 lagunya dari album Barcelona itu, dari album Living in the Western World itu. Dengan cara hanya mengandalkan imajinasi aja. Luar biasa. Saya pikir itu harus diapresiasi. Anda membayangkan main ini, Anda tulis. Membayangkan main ini, Anda tulis. Kok bisa ya? Anda yakin Anda jenius musik di situ ya? Sebetulnya nggak jenius juga. Jadi gini, dulu saya masih kecil, itu saya kan belajar sama ibu saya, Mas. Ibu saya itu seorang pianis. Tapi yang namanya anak-anak kan diajarin lesnya kita malas ya. Malas-malasan. Akhirnya ibu saya bilang gini deh, kita bikin perjanjian. Kalau kamu setiap kali pulang sekolah sampai di pintu, mami akan tekan satu nada, gitu. Kamu tebak nadanya apa. Kalau kamu salah sebutnya 4 jam kamu latihan. Kalau kamu benar sebutnya boleh kamu main konser. Oh gitu? Gua aja kan kita ngotot kan, padahal itu sebetulnya kan cara untuk lebih mengenal. Jadi tidak harus belajar, belajar. Nggak seperti itu ya? Gitu. Dia diajak main sama dia gitu. Luar biasa. Dan Anda tidak pernah salah ketika menebak. Alhamdulillah ya, waktu itu ya pertama-tama sih salah juga, ada 2 kali 3 kali, tapi akhirnya saya jadi seorang yang kalau di musik dibilang itu perfect pitch, jadi paham akan tinggi nada persis. Pada tahun 80-an ketika Anda memperkenalkan lagu Sakura, balik lagi kepada masa itu. Musik-musik saat itu mendayu-dayu. Mengapa Anda memilih sebuah jenis musik yang banyak orang mengatakan itulah pop kreatif, pop progresif atau apapun? Kenapa? Sebagai orang yang senang musik, tentunya saya juga mendengar banyak musik, baik dari negara ini atau dari mancanegara kan. Sehingga waktu itu saya terus terang, kita waktu itu kalau mungkin ada generasi itu yang masih ingat ya, tahun-tahun 80-an itu lagi gila-gilanya sama disco-disco kayak Saturday Night Fever. Dan saya kebetulan memang banyak dari lagu-lagu saya itu bertempo cepat, tapi saya belum pernah mempresentasikannya. Sehingga waktu saya mendengar itu, saya pikir
wah ini dia nih, enak sekali nih untuk mempresentasikan satu lagu gembira gitu. Jadi atau apa orang bisa berdansa, bisa bergoyang, bisa ikut bernyanyi gitu kan, bisa berinteraksi lah. Itu soal musikalitas seorang Faris Rustamunaf. Tetapi kita sekarang bicara fisik. Ketika Anda mendapatkan vonis dokter bahwa Anda mengalami kanker hati, apa yang terjadi saat itu? Cukup down juga ya sebetulnya, sampai saya menikah pun juga saya sebetulnya masih dalam keadaan yang tidak iya betul. Tapi salah satu yang memotivasi saya akhirnya percaya diri gitu ya, ketika anak-anak saya yang kembar fancy mereka mengatakan satu kali itu di meja makan pagi-pagi kita mendiskusikan hal-hal seperti itu, dan dia bilang, tapi ayah, Tuhan nggak pernah bilang bahwa orang yang sakit duluan tuh mati duluan katanya kan. Jadi artinya ya kita pasrahkan aja lah gitu ya hidup kita, dan selagi kita bisa dipercaya untuk berkarya ya memberikan sumbangsi bagi orang banyak ya. Apakah itu juga sebabnya maka Anda sempat menghilang selama cukup lama, 96 sebetulnya kalau hilang sebetulnya enggak ya Mas. Sebetulnya hilang itu bukan hilang, tapi saya lebih banyak bekerja sesuai dengan proporsi baik usia, kesehatan. Dan Mas tadi ngomong kan soal saya ganteng tadi kan umur 21 20 tahun gitu kan. Itu udah 30 tahun yang lalu ya. Jadi artinya kalau sampai sekarang masih begini ya, masih rock and roll ya oke juga. Yang penting masih bisa rock and roll ya. Yang penting rock and roll. Banyak juga orang khawatir kalau kemudian Faris RM jarang muncul karena ada persoalan-persoalan narkoba misalnya seperti itu. Oh ya, saya nggak pernah menepiskan hal itu ya. Saya mengakui bahwa saya pernah menghisap ganja karena saya nggak pernah juga. Ini ada anak Anda di sini. Ya, dia tahu. Lalu Anda sekarang sudah berhenti sama sekali dengan itu semua? Alhamdulillah, kalau merokok pun juga saya mencoba berhenti. Saya pikir itu sebuah solusi yang luar biasa. Coba. Kita masih ngobrol banyak lagi dengan seorang Faris RM. Dan saya membayangkan beliau akan menyanyikan lagu-lagu yang begitu ngetop. Sakura dalam Pelukan, entah Barcelona lebih lengkap, atau Nada Kasih atau apapun. Tetaplah bersama kami di 1 Jam Lebih Dekat. Anda masih bersama dengan 1 Jam Lebih Dekat dengan seorang musisi yang menurut saya legendaris, Faris Rustamunaf. Mas Faris, ini Anda tidak hanya mencipta lagu, tidak hanya main musik, ternyata juga menulis buku. Menurut saya ini luar biasa. Anda hampir sempurna untuk menjadi seorang seniman begitu. Apa arti popularitas untuk Anda sebetulnya? Popularitas sebetulnya kalau buat saya sebetulnya gini, kita diberi karunia oleh Tuhan, memiliki kesempatan untuk bersilaturahmi lebih banyak dari orang-orang biasa, gitu. Ya kan? Karena melalui karya kita jadi dikenal, akhirnya orang kenal. Kemarin baru saya malam jalan-jalan sama Oneng di di Bintaro ya, sekitar rumah kita, terus ketemu orang, waduh Mas. Ketemu saya juga itu sana. Waduh Mas, saya ketemu Mas Faris. Saya senang aja ngeliat gitu, artinya makanya kalau ditanya sama saya misalnya, Mas kenapa jadi musisi? Pahalanya banyak bos, didoain orang terus kan. Ngomong-ngomong soal banyak orang yang mengenal Anda, di sini juga bergabung bersama kita ada 2 orang yang juga mengenal seorang Faris Rustamunaf, bahkan memiliki albumnya. Ada 2 orang di sini. Kita ajak ngobrol mereka. Oke. Silakan berdiri. Ini ada seorang pria, nama Anda boleh tahu? Nama biasa dipanggil Nas. Nas. Apa yang Anda miliki? Kebetulan hari ini saya bawa kaset-kaset. Oh, sudah ada mic-nya. Oke. Udah. Saya bawa kaset dari album solonya Mas Faris. Oke. Ya. Dan ada beberapa album yang grup. Coba ditunjukin di bawah. Habis berapa juta untuk beli seperti itu? Kalau beli baru mungkin bisa jutaan gitu loh. Kalau gitu saya beli 1 deh, tolong. Berapa? Not for sale. Oh, not for sale. Kenapa not for sale? Dipegang aja nggak boleh. Dipegang nggak boleh? Yang boleh cuma Mas Faris soalnya. Ini Anda membeli
Pada tahun berapa ini? Kalau yang pertama saya beli itu album Panggung Perak. Ini yang paling pertama Anda beli? Pertama saya beli tahun 83. Anda duitnya dari mana? Waktu itu saya kan minta nggak orang tua. pada masa itu tuh banyak teman-teman saya tuh udah ngerokok. Saya tidak ngerokok. Jadi Setiap uang yang saya terima dari ibu saya pakai untuk buat- ini, untuk Faris Sulsel. Wah, luar biasa. Jadi total berapa yang Anda miliki? Kalau total kalau ditanya miliki yang jelas sesuai dengan produksi karya-karya Mas Faris sebanyak 156 album. Wah, Album ya. Album. Anda layak mendapat perhatian khusus soal gitu. Munas, luar biasa. Terima kasih. Sekarang ini boleh tahu namanya? Ari Rahmawati. Ari. Mbak Ari punya apa coba tunjukin? Kalau koleksi juga ada juga seperti itu, tapi di rumah Bogor. Di rumah. Saya nggak Yang di sini yang dibawa? Hanya membawa yang pertama yang dibeli tahun 1900, Sama itu ya? 1980. Berapa rupiah Saya ketika beli masih itu? SD. SD. Iya, dan sudah ditandatangani oleh Mas Faris. Yang Anda tangan siapa? Mas Faris. Beliau sendiri? Iya. Kok bisa? Perjalanannya panjang ceritanya. Coba. Kita punya waktu panjang untuk mendengarkan. Ini. Masih kenal? Pada saat di mana sih tanda tangan Jadi itu? pertama kali kenal sama Mas Faris itu waktu beliau itu konser 7 bintang dan Sperdigi di kota Jember. Saya dari kota Jember. Dari Jember. Dan waktu itu saya satu-satunya fans yang diperbolehkan menemui Mas Faris. Dan ini buktinya. Masih ingat nggak kira-kira? Nah, waktu itu Mbak Ari hamil. Oh iya. Hamil, ada tim panitia yang menyampaikan pada saya ada seorang ibu muda hamil, anak pertamanya, dan dia ingin bertemu saya karena dia ingin minta nama buat anaknya. Oke, saya Namanya dikasih namanya. Namanya akhirnya sih nggak dikasih, nggak bolehin sama suami saya. Oke. Iya. Terus saya pikir sekalian gitu. Iya. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Nah, nanti saya pinjem ya. Saya pinjem ya. Ya, seminggu deh habis itu. Kalau Anda melihat ada teman-teman seperti ini, apa yang Anda pikirkan? Ya luar biasa, sebetulnya itu aja mungkin ya. Menjadi selebritis dan dikenal orang itu adalah penjara yang sesungguhnya. Artinya kita nggak bisa ngapa-ngapain, mana-mana orang tahu muka kita kan. Soal Medan, apa yang Anda ingat dari itu? Oh iya. Ya itu juga salah satu yang juga mengejutkan ya. Artinya itu satu topik yang saya tulis salah satu di buku saya. Penggemar saya namanya Muni, dia orang Aceh. Sekarang ini dia lagi udah menikah dengan anak 3 di Australia, hidup di Australia, hidup bahagia dan udah kayak adik sama saya juga udah kayak hubungan udah kayak saudara aja ya. Si Muni ini dulu postpone saya ke Medan ya. Saya harus konser di Medan misalnya minggu ini ditunda ke minggu depan, Mas. Jadi bukan dibatalkan nih, ditunda. Diledekin teman-temannya, wah rasain lo Mas Faris nggak datang gitu kan. Lo mau kemana tuh kan, dibohongin kan lo sama bintang lo gitu kan. Bunuh diri, Mas. Si anak itu. Iya, mau bunuh diri. Dia potong nadinya dua-duanya 17 jam koma. Ibunya nelfon ke saya waktu itu, belum zaman handphone waktu itu. Dia telepon ke saya, ibunya tuh jam setengah 3 pagi, Mas. Jam 3 pagi dia kasih tahu sama saya. Nangis-nangis gitu ya, anaknya mau bunuh diri karena saya ngajak ke Medan. Akhirnya saya bilang, oke, Bu Saragi, tetap di situ. Saya bilang, nanti saya hubungi rumah sakit lagi. Saya tunggu sampai kira-kira 1 jam, saya menunggu ibu saya dan ayah saya selesai sholat subuh, baru saya bergabung dengan mereka dan saya menyampaikan hal itu. Ibu dan ayah saya bilang, oke, dengan restu kami, dengan doa kami berangkatlah, tapi hanya untuk urusan itu. Jadi saya dari airport Medan tuh langsung ke rumah sakit. Hanya untuk menemui Betul. wanita tersebut. Betul. Saya lihat lucu benar mukanya, kelas 3 SMP bayangin. Ya ampun. Kelas 3 SMP kan. Nah, saya juga nggak tahu mau ngapain waktu itu kan, di rumah sakit saya bingung gitu kan, saya liatin aja nih. Anak itu sudah tidak sadar kan? Sadar kan, saya konsultasi sama dokternya. Tapi saya lihat keluarga ini udah lelah gitu kan. Saya bilang sama ibu, Bu, pulang aja, saya aja di sini. Sehingga ketika saya berdua sama anak itu, saya berdoa pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ya Allah, kalau popularitas itu Engkau berikan padaku, untuk ini, untuk hal seperti ini, mendingan nggak usah deh. Karena saya nggak, main musik bukan mencari popularitas, saya main musik karena saya suka main musik gitu kan. Saya senang musik. Dan ajaib, kira-kira 12 menit, 14 menit setelah itu, goyang tangannya. Ya, saya pegang tangan itu, terus berdoa. Tiba-tiba terasa gitu, saya pikir, ini apa perasaan saya aja gitu ya. Tapi saya terus berdoa sampai saya lihat kelopak matanya mulai dan terbuka. Nah, ini pertanyaannya nih. Waktu dia buka matanya ya, dia mau bunuh diri karena saya kan. Waktu dia buka matanya, yang dia lihat saya coba. Perasaan saya gimana rasanya? Perasaan saya bukan perasaan dia, perasaan saya. Iya. Itu yang saya bersyukur gitu ya mendapatkan. Dan akhirnya dia bisa selamat. Selanjutnya seperti saudara dengan Ya, saudara. Anda. Benar-benar makanya kenikmatan yang tidak terhingga gitu ya. Mas Faris, soal pertemanan, saya ingin mengajak Anda untuk melihat seseorang yang mudah-mudahan Anda masih ingat. Karena menurut saya
Anda dan orang ini memiliki arti penting juga untuk dunia musik Indonesia. Kita lihat. Asmaramu tiada mungkin kan berpisah, walau badai datang padaku. Mbak Neno Warisman, senang bertemu Anda. Itulah nih, Mas. Dia nggak pernah mau nyanyi dengan saya. Gimana ceritanya, gimana? Kok bisa begitu untuk kalimat itu? Ya saya hargai Neno yang sudah memilih jalan yang saya juga sangat hormati ya. Saya setuju sekali dia sebagai muslimah yang baik tapi banyak orang sampai hari ini ketika saya comeback lagi dan banyak orang meminta kami berduet lagi gitu. Saya ketemu Neno terakhir di Bandung kemarin. Dia bilang, nyanyi dong sama saya. Ya, ntar. Tapi dia selalu menghindar kalau saya ajak nyanyi. Tapi oke, saya senang bisa dengar nyanyi. Luar biasa. Mbak Neno, kita ingat masa lalu dulu. Kalaupun sekarang sudah nggak mau nyanyi lagi, tapi nanti kita demo kalau perlu ya, kita demo ya, biar nyanyi berdua nanti ya. Apa yang membuat Anda tertarik untuk nyanyi bareng dengan seorang Faris RM? Saya nggak nyangka lagu itu akan top dan sampai hari ini saya masih mendengar semua orang, oh nada kasih. Kita sendiri waktu itu nyanyinya tuh cuma setengah sesi, terus manajernya bilang, ini siapa yang nggak mau nyanyi sama Faris RM ya? Orang sering lupa ketika banyak musisi sekarang terutama yang sekarang ini banyak musisi yang seringkali melupakan sisi interpretasi dari satu performa atau dari satu presentasi musikal gitu. Karena interpretasi itu penting sebetulnya. Sehingga misalnya kayak Neno gitu, sampai sekarang mungkin saya juga pernah karena Neno nggak pernah mau nyanyi lagi sama saya untuk lagu ini misalnya. Tunggu. itu mungkin itu kabar yang salah. Saya mau nyanyi kok sama. Iya, oke, begitu nyanyi. Sekarang nyanyi. Ayo sekarang. Suruh nyanyi ya, dulu ya. Nyanyi, ayo nyanyi lagu itu. Ayo nyanyi sekarang. Nada kasih ku ungkapkan dari gejolak hatiku. Serasa mekar terbit asmara, harum wangi sanubariku. Asmaramu tiada mungkin kan berpisah, walau badai datang padaku. Yakinkan dirimu, Sanggup kasih demi Tuhan aku akan selalu menyayangi dirimu. Sungguh kasih, percayalah sayang akan Kembali dengan 1 jam lebih dekat bersama Faris Rustamunaf dan ditemani oleh Neno Warisman di sini. Mbak Neno, praktis setelah lagu Nada Kasih, rasanya kok saya tidak mendengar lagi kerjasama di antara Anda berdua. Ada sih, judulnya Sebuah Obsesi. Tapi Faris yang bertamu ke rumah saya gitu, albumnya setelah itu saya. Tidak ada lagi. Habis itu juga saya nggak Masih pernah ada? nyanyi lagi. Setelah itu berhentinya Neno kenapa? lebih seneng. Akhirnya Neno pikir, aku akhirnya lihat ya diriku lebih mana dibutuhkan ya, terus ke dunia pendidikan. Karena ngomong soal beliau, saya pindah dulu deh. Balik lagi, Anda bilang beliau adalah musisi jenius. Ya. Bukan saya yang bilang, banyak sekali orang yang bilang. Tapi mulut Anda tadi menyatakan itu. Oke. Menurut saya dia tuh pandai membaca kebutuhan publik ya. Wah, betul dia. luar biasa. Jadi misalnya kayak saat Syarani gitu. Iya. Nggak bisa tergantikan. Enggak, Ya, gitu ya. ya. Tidak bisa pindah ke lain hati gitu ya. Iya. Judul lagu dong. Ini ada satu orang, mudah-mudahan Anda masih ingat, yang nyanyi juga nih. Sebentar lagi, kita dengarkan. Coba. Cintaku yang pasti satu, tentunya untuk tak mungkin lagi ku bagi. Itulah sumpah janjiku dari dulu hingga kini tak berubah, hanya satu kamu. Jadi Dukun, apa kabar? Luar biasa. Senang bertemu Anda. Silakan duduk.
Itu lagu itu judulnya apa? Hanya Satu Kamu, Faris RM. Karena saya dari SMA jatuh cinta sama dia. Terus dalam arti kata kasih sayang itu dalam musik, Om. Betul. Gitu loh. Karena dia adalah seorang guru saya, dia adalah pengajar saya, dia adalah pembimbing saya, dan dia adalah orang yang pertama kali mengajak saya ke dunia rekaman. Tapi kalau tidak salah, Mas Dedi dan Mas Faris satu SMA. Satu SMA. Ya, jadi Yang adik mana yang kelas. lebih tua? Saya lebih tua. Oh gitu. Betulan Jadi berarti dari tinggi Ikang Fauzi ADMS. 1 tahun di bawah Faris. Usia saya sekarang 30 tahun. Oke. Berarti dia 31 begitu ya. Beda berapa tahun sih? Aman, aku aja aman. Anda menyebutnya sebagai guru. Kenapa? Guru besar. Mas Dedi? Karena orang pertama yang dorong saya sampai kejebur ke dunia rekaman itu adalah seorang Faris RM. Terus terang aja saya dulu nggak pede, saya bilang, saya bukan penyanyi, saya bukan pengarang lagu, saya bukan pencipta lagu, saya adalah seorang dukun. Justru itu dukun harus nyanyi. Kenapa Mas Faris kok dorong-dorong dia? Kenapa? Kenapa? Dia bilang dorong-dorongan jatuh nanti soalnya. Kenapa? Ya enggak, Dorong-dorong? saya cuma melihat potensi ya, potensi dan kalau kita memiliki sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain apa enggak gitu. Dan saya percaya Dedi punya itu. Untuk yang kedua setelah Neno Warisman dilihat Ya. bakatnya, Iya. Dedi Dukun juga seperti itu. Ya. Disebut juga sebagai guru. Apakah hanya kemudian berhenti di situ saja? Kolaborasinya gimana sih ceritanya? Keterusan gitu? Siapa yang jawab nih? Terserah. Saya. Jadi dulu saya pertama kali sebagai asistennya Faris, sebagai sekretarisnya Faris, sebagai orangnya Faris, sebagai keluarganya Faris juga. Tiba-tiba Faris bilang, ikut nyanyi. Saya bilang, wah saya nggak bisa nyanyi. Ikut di mana nih? Faris RM dan kawan-kawan. Akhirnya berubah menjadi Jakarta Rhythm Session. Saya sebagai anak bawang lah waktu pada saat itu. Tapi saya ingin ngajak untuk melihat puluhan tahun sebagai pelajar SMA begitu. Nakal nggak sih berdua ini? Oh, nakal. Nakal banget, kok tahu? Pengaburan habis. Mas Dedi, apa yang Anda ingat kenakalan berdua ini? Waktunya orang belajar kita ini apa? Di kantin. Ya, Saya Faris sama ADMS waktu itu di kantin. Di Nggak kantin? belajar sampai dikejar-kejar jangan sama guru dengerin yang ya, tergak. jangan dengerin ya. Jangan dengerin. Bos, sorry bos, ada telepon dari adik kelas saya, Pak Adiasa Daud. Weh. Bentar ya bos. Saya harus, sorry. Penting soalnya. Oh, iya, Ini silakan diteruskan, silakan diteruskan. Urusan negara ini. Oke, urusan negara. Tapi itu kalau melihat masa lalu ketika SMA sampai seperti itu nggak merasa ini contoh buruk nih buat anak-anak saya. Waktu itu belum punya anak kan? Iya sih. Masa nggak Tahu, cerita? masalahnya gue gitu, Papa dulu masalahnya nakal gini. loh nak gitu. Masalahnya kita perlu juga harus mengetahui sisi-sisi yang jelek gitu. Supaya kalau kita nanti mengajarkan kepada anak kita tuh kita tidak hanya sekedar mengajarkan yang bohong bahwa kita nggak pernah mengalaminya. Jadi artinya saya mau bercerita sama anak saya bahwa kejelekan itu jelek karena saya pernah mengalaminya kan ya. Enak dong, ya kan? Tapi lebih tepat Gimana, dikatakan gimana? setiap orang itu memiliki prosesnya. Memiliki prosesnya. Nah, jadi anaknya punya proses sendiri, ayahnya punya proses sendiri, gitu. Oke, mantap kali ya. Ini bawa orang. Ya, ini guru saya luar biasa nih. Sama Pak Adiasa. Tolong ada gurunya Faris Ini kan siapa ini? Baru tahu saya ini. Wali kelasnya Faris Rustamunaf. Pak Guru katanya nakal Pak Guru kecil dulu. Kok tahu ya? Karena beliau wali kelasnya. Cerita Pak, nakalnya anak dua ini Pak. Ini anak manis semua. Oh, anak manis. Sekarang bilang manis dulu, paling cewek dulu paling. Ini Faris dari awal dari sekolah SMA itu udah bakat musiknya udah tampak ya. Iya. Ngapain aja, bakatnya kelihatan. Jadi- Ketika anak-anak belajar, dia ngenjreng-ngenjreng sendiri gitu ya. Jadi begini, di sekolah itu kan ada perlombaan vocal group ya, tiap kelas itu. Itu kelas-kelas itu berebutan supaya Faris ini ngelatih gitu. Karena yang dilatih dia selalu nomor 1. Sebentar, itu masih SMA. Seberapa jelas sih kelihatan bahwa orang ini, kan masih ya, remaja lah gitu. Orang ini memiliki sesuatu gitu sehingga banyak orang percaya kalau Faris yang ngajar maka akan maju. Apanya yang kelihatan? Ya, kalau saya kan mengikuti dari Katanya penampilan. tukang bolos mereka berdua. Yang bilang siapa? Ya ini. Anak murid yang lain bilang. Oh, nggak tahu, dibohongin gurunya saat itu pasti ya. Ini Faris itu saya jadi wali kelasnya 2 tahun. Kelas 2, kelas 3.
Jadi cukup lama. Cukup lama. Ya. Cukup mengenal. Bandelnya nggak bandel ya? Enggak. Dan juga ada peristiwa-peristiwa yang sampai sekarang saya masih Apa peristiwa yang paling bikin lagu perpisahan gitu. Wah, semua dikumpulin, nggak tahu sampai jam berapa saya tidur latihan. Pas saatnya mau pulang perpisahan, ternyata pada nggak bisa, lupa. Jadi Faris sendiri menyanyi jadi sambil- sendiri? Itu kalau kasihan banget. Itu kalau sekarang pasti jadi lagunya kuburan tuh. Lupa syairnya. Mas Dedi, ketika Anda bekerja sama dengan Faris RM sebagai asistennya, sebagai teman, guru, apakah dia bekerja dengan baik? Apakah jadi bos yang baik, sebagai guru yang baik? Atau Anda di Jawa suruh ngafalin tuts juga gitu ya? Sebenarnya baik sekali, cuma pesan dari almarhum ayahnya Faris itu sudah seperti ayah saya sendiri. Sebenarnya saya sama Faris itu dulu nggak boleh jadi musisi, nggak boleh jadi iya? pencipta lagu, Ada nggak pesan boleh jadi seperti penyanyi, nggak boleh. Sebenarnya saya baru buka sekarang, karena papanya pesan sama saya, kalau bisa kamu berdua jadi presiden dan wakil presiden. Oh. Betul, betul. Saya ingat benar itu. Saya dukung kalau gitu, saya dukung. Saya bilang mudah-mudahan ada garis tangan saya sama Faris gitu. Tapi makanya saya bilangin, bajunya sudah merah. Betul. Merah bukan berarti itu. Mancing-mancing kursinya merah. Jadi Faris ini memang sahabat saya, saudara saya, dan kakak saya yang baik sekali karena dia banyak saya serap ilmunya dan dia adalah orang yang sangat disiplin. Saya pernah satu hari janji sama Faris mau ke studio rekaman, mau datang jam berapa Det ke rumah? Saya bilang jam 9. Oke, kita masuk jam 10. Saya jam 9:05, saya udah ditinggal. Saya tanya sama orang rumah kan, Faris udah berangkat. Begitu sampai studio saya marah kan, kok tinggalin sih? Ya, Dedi janji jam berapa? Jam 9 kan? Ya kan? Iya, terus telat kan? Iya udah harus Galak disiplin banget waktu sih. dong. Gas. Gitu kan. Nah, Tapi tapi itu iya, baik. Mbak Reno Itu gitu, disiplin kenapa? waktu sekali. Saya juga kan saya belum kenal sama beliau ini ya waktu itu, jadi produser belum kenal banget gitu. Terus ketika studio saya agak surprise, ya kaget gitu. Oh, orang terkenal itu ternyata datang lebih dulu ya, gitu kan. Biasanya orang terkenal Galak datangnya nggak? belakangan. Galak nggak? Kan dia sih cuek aja. Juga kayak walaupun datang duluan, Nggak judging, nggak sok ngajarin, nggak sok terkenal, ya biasa aja gitu. Jadi kita nyaman gitu. Dia tipikal yang cuek sekali memang. Pak Guru, apakah Anda merasa sempat kecewa? Ini Faris RM saya ngajarin geometri, matematika, sekarang cuma jadi musisi? Enggak juga. Enggak juga. Sebab Ngomongnya di sini begitu, padahal dulu belajar matematika yang benar ya. Bukan begitu, musisi itu kan juga dasarnya matematika, ya. Jadi matematika ngeles, bisa untuk apa saja. Ya, saya kira begitu. Baik, kita akan ngobrol lagi, terutama dengan siapakah istri beliau dan anak beliau, pandangannya terhadap seorang Faris Rustamunaf. Sesaat lagi di 1 jam lebih dekat bersama dengan Faris RM. Kembali dengan 1 jam lebih dekat bersama Faris RM, dan kali ini sudah ada istri beliau, Mbak Oneng. Selamat malam. Sama putra bungsu, Syafergio. Namanya susah juga nih. Syafergio Afi Diva Putra. Afia Diva Putra. Artinya apa sih? Kamu nanya kamu aja deh. Syah itu syukur alhamdulillah. Oh. Terus Vergio, Afia itu Ade Fenski Fenska, Divanya Diana Faris. Wow, semua itu singkatan. Aduh, luar biasa. Jadi di anak-anak, saya sama Oneng membiasakan anak-anak kita tuh memiliki satu, menghargai karunia kelahirannya mereka. Jadi menghargai bahwa dia dilahirkan di dunia oleh Tuhan gitu ya. Terus juga menghargai kehidupan dia sendiri itu. Makanya yang pertama selalu kayak Rafenska Ajwina Diva, misalnya rahmat Allah
Rifensky Arjuna Deva, Ri-nya Ridho Ilahi. Oh, luar biasa. Ada dua putri beliau. Fans-nya itu nama dia, Fensky-nya nama dia, Vergio-nya nama dia gitu. Oh, begitu ceritanya. Betul. Filosofinya Betul. begitu, saya baru tahu. Filosofinya begitu. Lalu kemana kedua putri kembar sekarang ini? Belajar di universitas di Arnhem, Belanda. Sudah berapa lama? Setahun. Sudah setahun. Mbak Oneng, kita ingin tahu cerita ketika Anda masa lalu. Kalau tidak salah Anda dulu Pragawati, pasti temannya ganteng-ganteng, kok bisa kemudian sampai bersama Faris RM? Saya dengar ada yang ngebet di sini saat itu gitu ya. Yang ngebet siapa sih? Bukan ngebet. Apa dong? Dia udah tenar duluan Mas Faris kan. Cuman kalau yang bilang naksir duluan Mas Faris kesana. Oke deh. Bener dong. Apa gitu? Ini saya kasih satu rahasia Mas. Menjadi selebritis yang baik dan sukses adalah gitu. Iya aja. Oh gitu. Iya. Entertaining gitu kan, entertainment. Kepikiran nggak? Dia selebriti. Pasti kan ceweknya yang ingin kenal dengan seorang Faris RM banyak. Kemudian jarak Anda di Semarang, Mas Faris di Jakarta. Jauh sekali. Kepikiran nggak? Ah masa mungkin sih? Tergantung proposalnya, Bos. Oke deh. Dan yang cepat. 7 tahun. Dari 82 sampai 87. Ya, 7 tahun, Ini lama 5 tahun dulu kita cuman berteman. Bisa gitu. Oke, ini sudah ada Vergio di sini. Ada Vergio di sini. Katanya kamu dipaksa ayahmu untuk main musik ya? Enggak. Yakin? Yakin? Jangan takut sama dia, ngomong aja Om. Enggak. Kenapa kok suka musik akhirnya? Om dengar kamu bisa gitar, bisa piano, main drum, nyanyi juga. Itu semua ayahmu ngajarin? Iya, aku sendiri ada, terus ayah juga ada. Kalau kemudian, apakah Mas Faris merasa bahwa harus Anda ajari anak-anak Anda untuk musik itu? Enggak. Saya sangat menghargai hidup orang. Buat saya yang penting adalah saya ingin anak-anak saya menjadi pribadi yang utuh. Pribadi yang tidak tergantung pada orang lain, pribadi yang independen, pribadi yang... Itukah yang bikin Mbak Oneng akhirnya iya deh gue terima deh 5 tahun dia deh. Alhamdulillah. Saya baca di sebuah tulisan juga pada saat Anda berdua menikah, undangan itu sempat diperjualbelikan. Sehingga ruangan itu begitu penuh sesak walaupun sudah tengah malam. Betul, saya jam 10 saya bilang sama ini nggak beres sekali kita bikin undangan itu cuma 2.000 gitu ya. Dan banyak Nah, semua terus, wanita di Indonesia. Kok nggak berhenti salaman kan sampai jam 12 Pegel gini juga, salaman terus gini ya, nggak pegangnya. beres sebenarnya. Nggak apa-apa juga, paling nggak itu kan membawa kebaikan buat orang juga ya. Akhirnya. Oke, ini ada telepon yang ingin mengajak Anda untuk ngobrol, fans berat banget, sehingga merasa bahwa kalau bisa ngobrol dengan seorang Faris RM, maka dia akan terpuaskan. Selamat malam. Halo. Halo, Assalamualaikum Mas Faris. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Gimana? Baik, alhamdulillah. Saya dulu ini penggemar beratnya Mas Faris dari masih sekolah. Wow. Dari waktu sekolah. Iya, saya tahu semua lagu-lagunya. Saya sampai kadang-kadang waktu saya masih sekolah dulu Mas Faris ke bawah sampai dalam mimpi. Wow. Anda bisa saja satu dari 1 juta orang. Apa yang menurut Anda rahasia yang paling Anda ingin sampaikan kepada seorang Faris RM? Saya tahu Mas Faris tuh suka banget sama kucingnya. Suka Kalau banget? kucingnya yang kecil itu, yang di rumah, itu sering mimi gituin. Oh, bayangin. Terus apa lagi? Terus itu betul ada kucing di rumah. Iya. Anda nggak kenal suara ini? Nggak masuk dalam arti kata banyak sekali suara seperti itu. Ada suara seperti ini. Aduh, sayang sekali. Coba perkenalkan nama Anda yang asli. Ayah ini Franska. Franska dari Amsterdam. Kami telepon untuk bisa ngobrol dengan ayah, ibu, dan adiknya. Hai Franska. Fans. Halo. Aduh, bisa ayahmu tidak kenal suaramu, gimana ceritanya? Iya. Jadi nggak tahu dong. Jadi nggak tahu dong. Maksudnya kena. Suaranya Nggak, lain tadi sekali. Lain sekali. Kakak, Tadi Franska. saya sambil nutup hidung, jadi Jam berapa di sana sekarang, Kak? jam 4 sore. Oke, Franski mana? Ada di sebelah aku mau ngomong Coba juga. ngomong, Iya, coba iya. ngomong. Lu Fergio nangis tuh. Franski. Halo, Franski. Halo? Franski. Hey, Fansky.
Masa gak tahu dibilang namanya Cita. Kalian berdua baik-baik saja di sana. Ini adikmu nih, Vergio nih nangis tuh sampai tuh kangen sama kalian berdua nih. Wah, aduh, Gio. Coba ngomong dong. Iya, Gio. Kangen. Gimana ujiannya? Ngapain nangis sih? Abis setiap kali nelfon ke rumah, Gio pasti masih udah tidur, udah malam soalnya. Baik Fenska terima kasih. Nanti ngobrolnya diterusin nanti ya. Oke. Hati-hati di sana. Anda punya keluarga sudah lengkap, Mas Faris. Istri yang mencintai, anak-anak yang berhasil. Apa yang Anda inginkan dari anak-anak Anda? Saya ingin mereka mendapat kehidupan yang lebih baik dari saya, tentu dari kami berdua. Tapi yang saya juga selalu mengingatkan pada mereka bahwa di hidup ini kita nggak cukup hanya dengan ilmu, hanya dengan kasih sayang antar kita juga harus punya saudara-saudara kita yang lebih besar gitu. Bersilaturahmi dengan semua orang, siapapun dia gitu, berbagi kasih sayang dan moga-moga anak-anak bisa melihat itu di diri saya dan Oneng, dan moga-moga mereka akan lebih dari saya untuk hal seperti itu. Luar biasa. Vergio udah pesan tuh, bisa lebih baik dari ayahmu. Banyak orang berpikir ketika ada pasangan hidup mengalami sebuah hal paling gelap dalam hidupnya, merasa bahwa pasangan hidup yang sedang di luar itu mendapat beban yang paling berat. Kalau Mbak Oneng bisa menyampaikan kepada anak-anak situasi yang paling buruk seperti itu bagaimana? Ngomong apa adanya. Apa adanya? Terbuka. Kita membiasakan di rumah tanpa gini, Mas. Yang paling mengerikan dari perjalanan dunia ini ke depan adalah di mana kita sudah tidak punya lagi harga-harga sosialisasi yang dekat gitu antar rumah. Sehingga kalau anak disuruh memilih antara rumah dan luar, banyak anak-anak sekarang yang lebih memilih keluar, memilih mencari. Nah, saya nggak ingin itu, dan makanya saya menciptakan kondisi yang begitu nyaman di rumah untuk anak-anak, dan saya pindahkan studio dari Rawamangun pindah ke rumah hanya karena saya ingin dekat dengan mereka gitu, dan saya usahakan tetap setiap hari ada waktu untuk bersama. Mudah-mudahan ini butir mutiara untuk kalian semua, terutama buat teman-teman dari UIN Malang ya, yang jauh bisa melihat apa yang sudah disampaikan oleh seorang Faris RM kepada anak-anaknya menjadi sebuah contoh. Kita akan segera menutup 1 jam lebih dekat dan kita mendapatkan butir-butir mutiara perbincangan pada malam hari ini. Mas Faris terima kasih, Mbak Oneng, Vergi terima kasih, Mbak Neno, Pak Dedi, Pak Guru. Kita akan tutup perjumpaan kita dengan satu lagu. Mas Faris berkenankah nyanyikan lagi satu lagi untuk kami semua? Boleh. Apa saja? Mudah-mudahan dengan Vergi sudah bisa nyanyi. Saya persilakan. Apa nih lagunya? Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah. Menipu sanubari tak semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti daku kan melangkah menuju damai. Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah. Menipu sanubari tak semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti aku kan melangkah menuju damai jiwa.